Selanjutnya, kita akan membahas tentang Processing Integrity and Availability Control. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari Processing Integrity atau integritas pemrosesan. Trust Service Framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi lengkap, tepat waktu, dan valid. Jadi, ketika ada suatu sistem yang dia berhasil memenuhi kriteria tersebut, yakni menghasilkan informasi lengkap, tepat waktu, dan valid, maka sistem tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prinsip dari integritas pemrosesan. Kemudian, dalam rangka menghasilkan sebuah informasi yang lengkap, tepat waktu, dan valid, tentunya dibutuhkan sebuah pengendalian yang akan memastikan bahwa nantinya informasi yang dihasilkan sesuai dengan kriteria. Nah, makanya di sini dapat kita lihat terdapat tabel aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan. Tabel ini sekaligus menjadi sebuah ringkasan atau rangkuman mengenai poin-poin materi yang akan kita pelajari terkait dengan integritas pemrosesan itu sendiri. Jadi, aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pada tahap input, yang kedua pada tahap pemrosesan, dan yang ketiga pada tahap output. Masing-masing tahap ini memiliki ancaman dan resikonya sendiri-sendiri, yang tentu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pada tahap input sendiri, ancaman dan resiko yang dihadapi itu berupa data yang tidak valid, data yang tidak diotorisasi, data yang tidak lengkap, dan data yang tidak akurat. Lalu pada tahap pemrosesan, ancaman atau resiko adalah berupa kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Sedangkan ancaman dan resiko pada tahap output adalah penggunaan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap, pengungkapan yang tidak diotorisasi informasi sensitif, kehilangan, perubahan, atau pengungkapan informasi dalam transit. Kemudian, untuk menghadapi ancaman dan resiko-resiko tersebut, tentunya dibutuhkan sebuah pengendalian yang bisa menghilangkan atau paling tidak meminimalisir ancaman dan resiko tersebut. Nah, pengendalian yang tertera dalam tabel inilah yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Bentuk sumber. Jadi, dokumen sumber dan bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Dua bentuk utama desain pengendalian yang penting melibatkan pre-numbering secara berurutan dan menggunakan dokumen turnaround. Yang pertama, seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelumnya secara berurutan. Pre-numbering tersebut meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Jadi intinya, karena dokumen sumber telah kita nomori sebelumnya secara berurutan, jadi ketika ada dokumen yang hilang atau dia terduplikasi, itu dapat diidentifikasi oleh sistem. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dokumen turnaround. Dokumen turnaround merupakan catatan data perusahaan yang dikirimkan ke pihak eksternal, kemudian dikembalikan oleh pihak eksternal tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem. Dokumen turnaround meningkatkan ketepatan dengan mengeliminasi potensi kesalahan input ketika memasukkan data secara manual, contohnya utility bill. Yang kedua, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan atau ditandai sehingga dokumen tersebut tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Pembatalan di sini bukan berarti pembuangan, melainkan ditandai jika dokumen sumber tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem sehingga nantinya tidak akan terjadi duplikasi. Yang ketiga, pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun demikian, pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis. Pengendalian entry data otomatis sendiri memiliki atau meliputi 9 cek. Yang pertama adalah field check, menguji apakah karakter pada sebuah field adalah jenis yang tepat. Yang kedua, sign check,
memverifikasi apakah data pada sebuah field memiliki tanda aritmetika yang sesuai. Yang ketiga, limit check, menguji sejumlah numerik terhadap nilai tetap. Yang keempat, range check, menguji apakah sebuah item data berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, size check, memastikan bahwa data input sesuai dengan field yang ditentukan. Yang keenam, completeness check atau completeness test, memverifikasi bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang ketujuh, validity check, membandingkan kode ID dan nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Yang kedelapan, reasonable check, sebuah pengecekan edit dari kebenaran logis hubungan pada item data. Dan yang kesembilan, check digit verification, yakni menghitung ulang sebuah cek digit untuk memverifikasi bahwa kesalahan entry data belum dibuat. Pengujian entry data sebelumnya digunakan untuk pemrosesan batch dan pemrosesan real-time secara online. Pengendalian input data tambahan berbeda untuk kedua metode pemrosesan tersebut. Jadi ketika ada input tambahan, pengendaliannya itu berbeda dengan pengendalian yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam hal ini, ketika ada input tambahan, maka pengendaliannya dibagi menjadi dua, yakni pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch dan pengendalian tambahan entry data online. Untuk yang pertama, pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch itu kita akan melakukan yang namanya sequence check, yakni menguji apakah batch atas input data berada di dalam urutan numerik atau alfabetis yang tepat. Kemudian, ada baiknya kita menggunakan sebuah log kesalahan yang dapat mengidentifikasi kesalahan input data. Dengan adanya log kesalahan ini, maka akan memudahkan pemeriksaan dan pengumpulan ulang transaksi yang tidak dapat diproses. Kemudian, kita juga harus mengetahui tentang total batch yang merangkum nilai-nilai numerik pada sebuah batch atas catatan input. Pada total batch ini, itu terdapat juga total finansial, total hash, dan total catatan. Untuk total finansial, dia adalah jumlah atas field yang berisi nilai-nilai moneter. Sedangkan total hash merupakan menjumlahkan sebuah field numerik non-finansial. Dan total catatan, yakni banyaknya catatan dalam sebuah batch. Yang kedua, pengendalian tambahan entry data online. Pada pengendalian tambahan entry data online ini, kita akan melakukan yang namanya prompting, yakni sebuah pengecekan kelengkapan entry data secara online. Dan kita juga akan melakukan verifikasi closed loop, yakni mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Selain itu, kita juga harus memiliki yang namanya log transaksi. Log transaksi ini menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi, termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal dan waktu entry, serta siapa saja yang menggunakan transaksi. Setelah pengendalian input, maka selanjutnya adalah pengendalian pada tahap pemrosesan. Pengendalian pada tahap pemrosesan ini meliputi yang pertama adalah pencocokan data. Yang kedua adalah pengecekan kembali terhadap label file. Pengecekan kembali ini bertujuan untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui. Yang ketiga adalah penghitungan ulang total batch. Jadi ketika dilakukan penghitungan ulang terhadap total batch dan apabila nantinya dalam penghitungan ini terdapat perbedaan, maka tentunya perbedaan ini mengindikasikan kesalahan. Yang kesalahan ini harus ditindak lebih lanjut, ditelusuri, dan kemudian diperbaiki. Ya, kemudian yang keempat adalah pengujian saldo cross-voting dan saldo nol. Kemudian yang kelima adalah mekanisme write protection. Mekanisme write protection ini digunakan untuk melindungi file induk dari kerusakan yang tidak disengaja. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pengendalian pembaruan secara bersamaan. Pengendalian pembaruan secara bersamaan adalah pengendalian yang mengunci pengguna untuk melindungi catatan individu dari kesalahan yang dapat terjadi jika berbagai pengguna berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan.
Setelah pengendalian pada tahap pemrosesan, maka selanjutnya kita akan masuk pada pengendalian pada tahap output. Pengecekan yang hati-hati terhadap output sistem memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan. Pengendalian output yang penting meliputi yang pertama, pemeriksaan pengguna terhadap output. Jadi para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem guna memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah benar penerima yang dituju. Yang kedua adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini sendiri ada dua. Yang pertama, prosedur rekonsiliasi. Jadi secara periodik seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi guna menghasilkan laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file, dan juga mekanisme pengendalian lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu rekonsiliasi terhadap data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Dan yang terakhir adalah pengendalian transmisi data. Setiap kali perangkat penerima mendeteksi sebuah kesalahan transmisi data, ia meminta perangkat pengirim untuk mentransmisikan ulang data tersebut. Secara umum, hal ini terjadi secara otomatis dan pengguna tidak sadar bahwa pengendalian transmisi telah terjadi. Terdapat dua pengendalian transmisi data yang umum, yaitu checksum dan bit paritas. Checksum adalah sebuah pengendalian transmisi data yang menggunakan sebuah hash dari sebuah file untuk memverifikasi ketepatannya. Sedangkan bit paritas adalah sebuah digit ekstra yang ditambahkan ke sebuah karakter yang digunakan untuk mengecek ketepatan transmisi. Itu dia 3 pengendalian atau 3 tahap pada pengendalian integritas pemrosesan. Selanjutnya kita akan membahas tentang availability control. Availability control atau kontrol atas ketersediaan. Pada dasarnya, availability control memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan resiko penghentian sistem atau system downtime. Kemudian, di sini terdapat tabel tujuan dan pengendalian utama dari availability control. Tabel ini juga sekaligus sebagai rangkuman atau ringkasan mengenai poin-poin materi yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan availability control. Nah, availability control itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk meminimalkan resiko penghentian sistem, dan yang kedua adalah untuk pemulihan yang cepat dan lengkap, serta pelanjutan operasi normal. Jadi ketika kita mampu meminimalkan resiko penghentian sistem, ya kita minimalkan sebisa mungkin. Tapi ketika ternyata ada suatu hal, ada suatu kejadian yang menyebabkan kita tidak mampu memitigasi resiko tersebut, ya setidaknya kita harus punya planning untuk bisa pulih lebih cepat, pulih yang cepat dan lengkap, serta kita mampu melanjutkan operasi normal seperti biasanya. Nah, ketika kita sudah punya tujuan tersebut, tentunya kita harus juga punya sistem pengendalian. Sistem pengendalian seperti apa? Sistem pengendalian yang nantinya dia akan membantu kita guna mencapai tujuan yang sebelumnya telah kita tentukan. Nah, sistem pengendalian inilah yang akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama adalah pengendalian guna meminimalkan resiko penghentian sistem. Pengendalian guna meminimalkan resiko penghentian sistem meliputi yang pertama pemeliharaan preventif, yakni misalkan membersihkan disk drive dan melakukan penyimpanan dengan tepat. Yang kedua, toleransi kesalahan, yaitu sebuah kemampuan dari sebuah sistem untuk terus berfungsi ketika ada kegagalan perangkat keras. Contohnya dengan menggunakan RAID, yaitu mencatat data dalam berbagai disk drive untuk mengurangi resiko kehilangan. Yang ketiga adalah dengan memperhatikan lokasi dan desain pusat data. Jadi sangat penting untuk memperhatikan tempat peletakan dan mendesain pusat-pusat data, terutama yang menaungi server tugas kritis dan database, sehingga nantinya resiko yang timbul akibat bencana alam maupun akibat ulah manusia dapat diminimalisir. Fitur-fitur desain yang umum biasanya meliputi lantai yang ditinggikan,
guna mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Kemudian, memasang pendeteksi api untuk mengurangi kemungkinan kerusakan akibat kebakaran. Kemudian, sistem pendingin udara yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerusakan bagi peralatan komputer karena terlalu panas dan lembab. Kemudian, kabel dengan tancapan khusus yang tidak dapat diganti dengan mudah untuk menurunkan resiko kerusakan sistem karena mencabut tanpa sengaja pada perangkat tersebut. Kemudian bisa juga dengan memasang perangkat anti petir. Lalu dengan sebuah sistem UPS atau suplai daya bebas gangguan. Dan bisa juga dengan pengendalian akses fisik yang nantinya akan mengurangi resiko pencurian atau kerusakan. Selanjutnya, selain memperhatikan lokasi dan desain pusat data, pelatihan juga diyakini dapat mengurangi resiko penghentian sistem. Mengapa? Karena operator yang telah dilatih dengan baik tentunya akan lebih sedikit dalam membuat kesalahan dan dapat lebih bertanggung jawab, sehingga resiko dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah dengan manajemen patch dan perangkat lunak antivirus. Penghentian sistem juga dapat terjadi karena adanya perangkat lunak berbahaya atau malware pada komputer, seperti virus dan worm. Oleh karena itu, penting untuk memasang, menjalankan, dan menjaga program-program anti-spyware dan antivirus terbaru untuk meminimalisir resiko penghentian sistem akibat adanya virus itu tadi. Itu dia pengendalian guna meminimalkan resiko penghentian sistem, yakni yang pertama dengan pemeliharaan preventif, yang kedua dengan toleransi kesalahan, yang ketiga dengan memperhatikan lokasi dan desain pusat data, yang keempat dengan pelatihan, dan yang terakhir dengan manajemen patch dan perangkat lunak antivirus. Yang kedua adalah pengendalian guna pemulihan dan penerusan operasi normal. Jadi, tindakan-tindakan preventif yang sebelumnya telah kita bahas memang dapat meminimalisir resiko penghentian sistem, namun tidak dapat sepenuhnya mengeliminasi resiko tersebut. Makanya, kita butuh pengendalian lebih lanjut, yakni pengendalian guna pemulihan dan penerusan operasi normal. Pengendalian tersebut meliputi prosedur backup, DRP, dan BCP. Yang ketiganya, refleksikan jawaban manajemen terhadap dua hal fundamental, yaitu Recovery Point Objective dan Recovery Time Objective. Recovery Point Objective adalah jumlah data yang ingin dimiliki organisasi untuk dimasukkan kembali atau secara potensial hilang. Sedangkan Recovery Time Objective adalah waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk mengembalikan sistem informasi sebuah organisasi setelah bencana. Selanjutnya, pada slide berikutnya akan kita bahas lebih lanjut terkait prosedur backup, DRP, dan BCP tersebut. Prosedur backup data. Prosedur backup data dilakukan untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses. Prosedur backup data memiliki dua jenis, yaitu backup penuh dan backup parsial. Backup penuh adalah salinan persis dari keseluruhan database. Sedangkan pada backup parsial atau backup sebagian, nantinya akan dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu backup incremental dan backup diferensial. Backup incremental adalah penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Sedangkan backup diferensial adalah penyalinan seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Selain prosedur backup data, ada juga disaster recovery plan dan business continuity plan. Disaster recovery plan adalah sebuah rencana pemulihan bencana yang menguraikan prosedur-prosedur untuk mengembalikan fungsi TI sebuah organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data karena bencana alam atau tindakan terorisme. Pada dasarnya, organisasi memiliki 3 pilihan dasar untuk mengganti infrastruktur TI-nya. Pilihan pertama adalah kontrak untuk menggunakan sebuah cold site atau situs dingin, yakni sebuah pilihan pemulihan bencana yang bergantung pada akses terhadap sebuah fasilitas alternatif yang diberi kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet yang diperlukan.
tetapi tidak memuat peralatan komputasi apapun. Pilihan kedua adalah kontrak untuk menggunakan sebuah situs panas atau hot site, yang merupakan sebuah fasilitas yang tidak hanya diberi kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet, tetapi juga terdiri atas seluruh peralatan komputasi dan peralatan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis pokoknya. Kadangkala, beberapa organisasi merasa bahwa mereka tidak dapat memperoleh akses ke cold site dan hot site mereka. Akibatnya, sebuah opsi pengganti infrastruktur ketiga bagi organisasi dengan RTO yang sangat singkat adalah menetapkan sebuah pusat data kedua sebagai sebuah backup dan menggunakannya untuk mengimplementasikan real-time mirroring. Selanjutnya, ada Business Continuity Plan. Business Continuity Plan adalah sebuah rencana yang menspesifikasikan cara merangkum tidak hanya operasi TI saja, tetapi seluruh proses bisnis akibat terjadinya kerusakan besar. Perencanaan seperti itu penting karena lebih dari separuh organisasi tanpa DRP dan BCP tidak pernah beroperasi kembali setelah dipaksa tutup selama beberapa hari karena sebuah bencana. Maka perencanaan-perencanaan tersebut diharapkan apabila terjadi bencana, misalnya sebuah organisasi dapat segera pulih dan melakukan kegiatan operasionalnya seperti biasa. Demikian pembahasan mengenai availability control, yang juga berarti mengakhiri pembahasan pada pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dan penyampaian, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.